Ali bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kenapa setelah mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, tiba-tiba pendapat Imam Syafi'i jadi salah dan pendapat pengkritis ini jadi benar? Begitu. Dengan alasan Padahal tidak pernah terjadi diskusi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Olah pikir dengan share serius tapi santai. Mazhabnya apa? Mazhab Imam Syafi'i atau mazhab yang lainnya? Thaib, barakallahu fikum. Bahwa kita diperintahkan bukan mengikuti imam mazhab, tapi yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya mengikuti Allah dan Rasul. Coba lihat tuh di dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu, dan apa-apa yang datang dari Rasul maka terimalah, maka ambillah. Kemudian di dalam surat Ali Imran disebut bagaimana in kuntum tuhibbunallah, jika kamu memang benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka nanti Allah akan mencintaimu. Jadi sekali-kali tidak ada perintah untuk mengikuti imam-imam mazhab, karena pendapat itu bukan bagian dari agama. Yang disebut dengan agama itu hanya qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman qala Allah, qala Rasul itu lihat bagaimana manhajnya para sahabat. Sebab sahabat ini radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mazhab saya. Bos, Itu didikan dari saraf-sarafi bos ya. hasilnya seperti itu. Hasilnya kayak gitu. Betul, perintah itu betul. Mengikuti Allah dan Rasul, iya. Semua orang Islam itu pasti dalam hatinya ingin mengikuti Allah dan Rasul. Iya, Itu bos ya. Dalam setiap orang yang beriman pasti ingin mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, Rasul. bos. Nah, kemudian ada sekte yang sekarang ini yang kowar-kowar paling mengikuti Quran dan Sunnah, bos. Jadi mereka anti terhadap madhab, bos ya. Atau mereka hanya mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama madhab yang cocok dengan selera mereka, bos ya. Mereka mengambil pendapat-pendapat ulama salaf, para sahabat yang cocok dengan selera mereka dan membuang yang lain. Kemudian kowar-kowar, kamilah yang paling mengikuti Quran Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salafus soleh, yang lain tidak. Itu efeknya begitu. Jadi kesimpulannya madhab ini adalah imam-imam madhab ini tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, begitu kan? Iya, mafhumnya gitu ya. Pemahamannya seperti itu, bos. Kesimpulannya akan begitu nantinya. Ya, jadinya begitu. Imam-imam madhab ini nggak mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya saja. Ya. Perintah agama gitu. Soalnya apa? Madhab ini bukan agama. Makanya dari pemahaman ini jadilah kayak Herifas juga kayak gini. Ya, kesampingan dulu pendapat-pendapat. Kita lihat dulu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, ya. Pantas saja Imam Ahmad mengkritisi fatwa gurunya, pendapat gurunya sendiri. Karena setiap manusia pasti bisa melakukan kesalahan, khilaf dan luput, teman-teman. Tidak selalu benar. Sekalipun orang itu luar biasa, sekalipun orang itu alim, pasti ada saja titik yang dimana dia itu keseleo, salah, keliru dan lain sebagainya. Wait a minute. Who are you? Aduh. Efeknya dia kayak gitu. Seperti itu, bos. Sampingkan dulu pendapat-pendapat para ulama ini. Kita kembali saja ke hadis ini. Ulama-ulama yang berbeda-berbeda ini pendapat karena setiap orang pasti bisa berpendapat, katanya begitu. Dikiranya pendapat itu ya seperti opini-opini biasa. Dikiranya pendapat-pendapat ulama madhab ini atau ulama-ulama salaf ini dikiranya pendapat orang biasa kayak kita. Loh,
Betul, sama-sama manusia, betul Bos ya. Semuanya kan gitu. Tapi kan kapasitasnya kita loh bos, nggak mengukur. Kalau kapasitasnya ya jangan disamakan dengan kapasitas para orang-orang yang bermujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki. Beda kasusnya. Belajarnya masih kurang ya bos. Ya, jadi ajaran seperti ini, orang-orang seperti ini akan dengan mudah merampas hak seorang mujtahid, memperkosa pendapat-pendapat mujtahid, menghilangkan perbedaan pendapat di antara mujtahid, lalu digiring kepada satu pendapat yang sesuai dengan manhaj mereka saja, Sesuai kehendak mereka. dengan dalih mereka lah yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah, sedangkan ulama yang berbeda dengan mereka ini jauh dari pemahaman Quran dan Sunnah. Itu giringannya seperti itu bos ya. Begini loh teman-teman ya, kenapa yang paling paham dengan hadis Nabi dan Al-Quran ini adalah para sahabat? Karena mereka pemeran langsung dan pelaku di saat agama ini turun. Jadi sebab musababnya, kronologisnya, dialek bahasanya itu para sahabat yang paling ngerti. Makanya kita harus merujuk pada para sahabat. Kemudian siapa yang mengerti? Para sahabat. Para sahabat yang paling mengerti para sahabat adalah para tabi'in. Oh iya. Setiap mereka yang berinteraksi langsung, mereka yang mendapatkan cerita langsung dari para sahabat. Dari sahabat. Mereka yang mendapat doktrin langsung, pemahaman-pemahaman agama ini dari para sahabat. Bang begitu bos ya. Lalu siapa yang paling mengerti kepada ajaran-ajaran dari tabi'in? Pasti tabi'ut tabi'in. Nah, bos ya. Iya, yang bersamanya. Mereka murid langsung. Kan sanad rantainya begitu. Jadi pemahaman mereka tidak jauh berbeda dari pemahaman para sahabat, sebab mereka sanadnya langsung. Dan begitu bos ya. Dan turunlah kepada imam 4 madhab ini. Yang diawali dari imam madhab Hanafiyah yang pertama bos. Iya. Kemudian ini Imam Abu Hanifah, karena pengkodifisian hadis waktu itu belum lengkap memang bos. Jadi pendapatnya banyak yang pakai logika. Bos ya? Iya. Imam Abu Hanifah loh ya, bukan Hanafiyahnya. Kalau Hanafiyahnya sudah banyak pembukaan hadis. Kemudian turun ke Imam Malik, madhab selanjutnya. Kemudian Imam Syafi'i selanjutnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Jadi konyol atau bodoh orang yang mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i jika berbeda dengan mereka, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya karena telah dikritisi oleh muridnya sendiri. Ahmad bin Hanbal. Kenapa setelah mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, tiba-tiba pendapat Imam Syafi'i jadi salah dan pendapat pengkritis ini jadi benar? Begitu. Dengan alasan padahal tidak pernah terjadi diskusi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Itu poin yang pertama. Iya, poin pertama. Poin yang kedua, padahal madhab yang lain selain Imam Syafi'i, yaitu madhab Malikiyah, itu juga ada yang berpendapat boleh. Yang haram itu bila hail, tanpa pelindung tangannya itu. Yang haram di situ. Ini salah satu madhab Malikiyah. Mereka hanya menggoreng Imam Syafi'i saja katanya. Itu sudah dari sini saja mereka sudah terlihat bodoh dan sembrono dalam menetapkan hukum. Dan terlalu ngawur dalam menetapkan sebuah kebenaran itu teman-teman. Standar kebenaran mereka itu sangat ringan sekali. Mengkaji satu kitab sudah langsung menyimpulkan kebenaran. Padahal ulama zaman dulu, ulama salafus saleh menentukan suatu kebenaran itu tidak semudah itu. Mengkaji lagi kronologi, semuanya dikaji, dialeknya, maknanya, kan begitu bos. Sesuai dengan dialek Arab waktu itu apa yang dimaksud, kan begitu bos ya. Karena Anda tidak berada di kapasitas itu. Anda di sini cukup menerima pendapat ulama-ulama ini dengan berbagai perbedaannya dan berjalan bersama, bukan dibesar-besarkan kemudian naudzubillah sampai menyalahkan imam 4 madhab, salah satunya disalahkan. Ini namanya pendapat belah bambu teman-teman ya. Ya, ini namanya pembenaran belah bambu. Belah bambu mas ya. Yang mereka anggap salah diinjak, yang mereka anggap benar diangkat, ditarik. Agar apa? Agar bambu ini terbelah. Jadi seperti itu.
narasi Harry Pras dan gitu Wahabi ini, ya. ya bos ya. Kenapa? Jadi umat ini kan terbelah jadinya. Yang Terbelah. awalnya berbeda itu dalam satu rumpun satu bersama. rumpun, kemudian jadi terbelah. Dibelah. Terus narasinya, narasi pakai kondom. Di situ ulama-ulama baik Syafi'iyah walaupun Malikiyah itu hanya berpendapat diperbolehkannya hanya sekitar Masalah wajah dan tangan. bos. Ini malah Selain- kemana-mana. Selain itu nggak ada, nggak boleh memang. Tapi netizen yang bodoh berkomentar, oh berarti pakai kondom boleh, zina pakai kondom. asal Diangkat juga oleh Harry Pras yang bodoh, gitu loh. Dan timnya ini kemana? Nggak baca kalian timnya Harry Pras ini? Bahwasanya pembahasan ulama di situ hanya tentang wajah dan tangan. Segitu. Ah, oke. Untuk memperkuat teman-teman ya, gini. Ada ancaman bagi orang-orang yang langsung merujuk Quran dan hadis ya. langsung bos. Ada ancamannya. Tanpa Katanya, menafsir sendiri. menafsir sendiri, dia akan langsung kembali ke Quran dan hadis. Ancaman untuk kalian orang-orang yang berkilah atau berkelit atau berjargon hanya bersumber pada Quran dan hadis. Ini ancaman untuk kalian. Kapasitasnya. Apalagi kita yang hidup 1500 tahun setelah hadis ini ada dan Al-Quran ini turun, ya kan? Pemahaman kita dari mana? Kita jauh mereka-reka saja. Kita hanya diwarisi tekstual. Untuk kejadian-kejadiannya, ya kita harus memahami para ulama ini, terutama salafus saleh dan para sahabat. Begitu. Dengan jika ada umat yang setelah 1500 tahun setelah wahyu ini turun, sok-sokan dengan modal terjemahan, mereka mengeluarkan hukum, yakinlah mereka tersesat. Beneran. Mereka akan jatuh di dalam hadis ini, teman-teman. Soalnya Ya. pemahamannya itu kan apa ya, sedikit dari pemahaman hadis itu, bos. Iya. Ali bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berpendapat pada Al-Qur'an sesuai dengan akal mereka, maka persiapkanlah tempatnya kalian tuh di neraka. Kemudian hadis yang kedua, An Jundubin ibni Abdillah qala Rasulullah, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang berpendapat pada Al-Qur'an melalui akalnya, lalu pendapatnya benar, itu pun dia masih salah. Kalau dengan biroi, bos ya. Itu, walaupun hadis ini masih sebagian ada yang mengatakan dhaif, bos ya, ada yang mempermasalahkan tentang kesohihan hadis ini, tapi hadis ini didukung oleh hadis di atasnya tadi yang dari Ibnu Abbas. Jadi maknanya sahih ini. Menurut ulama-ulama Wahabi juga ini tetap maknanya ini hadis sahih. Apalagi zaman sekarang kapasitasnya ya. Satu, jarak waktunya terlalu jauh, bos, Iya. untuk memahami itu, bos. Nah, makanya kan sudah diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu. Walaupun ayat ini turunnya ayat ini berkaitannya beda, asbabun nuzulnya kami tunjukkan. Asbabun nuzul ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang Arab tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang Arab pinginnya malaikat saja yang jadi utusan itu. Ya apa, bos? Lalu Al-Quran membantah, fas'alu, kalau kalian nggak percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini seorang utusan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Carilah berita, tanyalah pada ahli kitab bahwasanya zaman dulu di ahli kitab utusan-utusannya sama juga berupa manusia ini. Sama kayak Nabi Muhammad berupa manusia. Utusan-utusan mereka itu, Bani Israel itu. Dalam tafsir yang lain disebutkan, tanyalah pada ahli kitab. Karena di kitab-kitab mereka itu sudah ada nasnya. Ya, nasnya bahwasanya Nabi Muhammad ini akan turun. Akan datang utusan dari orang Arab. Nabi Muhammad ini teman-teman ya. Walaupun ayatnya seperti itu, tapi ayat ini masih berlaku. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maksudnya adalah tanyalah kepada yang ahlinya. Yang ahli. Oke, kami tampilkan tafsirnya. Ini ayatnya ya teman-teman. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini langsung ke tafsirnya. Ini dari tafsir Ibnu Katsir teman-teman ya. Wa qauluhu wa kada qaulu Abi Ja'far Al-Baqir nahnu ahla dzikri wa muraduhu anna hadhil ummata ahlu dzikri. Sahih.
Nah, bahwasanya kitalah ahlu dzikri itu, yaitu para sahabat. Ya, sahabat. Ini anna hadil ummah ahlu dzikir. Ya, para sahabat. Hadil ummah maksudnya ya waktu itu para sahabat. Para sahabat. Ahlu dzikir di situ adalah para sahabat. Terkhusus lagi. Nah, ini nanti Ibnu Katsir loh ya. Jangan menuduh Ibnu Katsir ini orang Syiah. Saya bacakan ini. Fa inna hadil ummata a'lamu min jami'il umam as-salifah wa ulama'u ahli baitir rasul. Nah, ini alaihimussalam warahmah. Ini Ibnu Katsir. Kalian kan paling suka tafsir Ibnu Katsir. Ini soalnya Ibnu Katsir adalah yang paling dipakai oleh orang ulama Wahabi, karena Ibnu Katsir juga muridnya ulama Wahabi. Ini Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya ini bahwasanya yang dimaksud ahli dzikri ini adalah para sahabat. Hadil ummah bukan para sahabat saja, tapi muridnya para sahabat, tabi'in, bos ya. Kemudian dan seterusnya yang bersanad. Bahkan ditegaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwasanya wa ulama wa ahli baitir rasul, dan ulama-ulama dari kalangan ahli bait. No. Ini nanti Ibnu Katsir dituduh Syiah nanti teman-teman ya, karena terlalu berpegang pada ahlul bait nanti. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi ya. Coba berpikir dengan jernih. Yang salah-salah semuanya datang dari kami, yang baik-baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.